Shalom, selamat pagi jemaat kasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali bisa datang di hadapan Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah ini. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hormat diberi. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nats pembuka hari ini terambil di dalam Mazmur 125 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita tetap memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Kita memuji Tuhan, kita masyurkan Tuhan kita dengan pujian kita. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kita masih memuji Tuhan kita. Angkat suaramu dan bersorak, kibarkanlah panjinya.
mulianya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Maju tak gentar, kalahkan musuh, pasti menanglah firman-Nya. Gagap perkasa, laskar Kristus, berperang bagi kebenarannya. Laskar Kristus di bawah pancinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Oh, dengarkanlah seru doaku, berkat-Mu melimpahlah. Usai berperang, bersoraklah, kan diberi mahkota mulianya. Laskar Kristus di bawah pancinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan bagi kami. Hari ini, jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Namun kami sadar Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kami masih jatuh di dalam kelemahan dan dosa-dosa kami, melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan melalui sikap hati kami. Dan kadangkala kami mengecewakan sesama kami, bahkan mengecewakan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami saat ini. Ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga hari ini ketika kami datang di hadapan Tuhan, tidak ada penghalang apapun untuk kami bisa bersekutu, bersukacita, bahkan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam setiap seruan, dalam hati yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, di situ ada pengampunan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kita semua. Karena dari sanalah kekuatan kita, karena dari sanalah janji Tuhan, karena dari firman Tuhanlah ada kebenaran. Kita mempersiapkan hati kita sambil kita menaikkan pujian. Pujian ini adalah pujian kontemporer, di mana melalui pujian ini diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu lurus, tetapi Dia berjanji Dia menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita sekarang ini mengalami pergumulan yang sama. Mungkin saat ini ada yang mengalami sakit di rumah sakit, sedang isolasi mandiri. Mungkin juga perekonomian kita sekarang dalam pergumulan, dalam masalah, usaha kita, rumah tangga kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan berfirman, Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya Tuhan. Masalah memang ada, tetapi Tuhan berserta dengan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Mujizat Tuhan selalu ada bagi kita sekarang. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan pertolongan kita, Tuhan tempat pengharapan kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur jika kami hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi kami, berikan kami pengertian, berikan kami hati seperti murid yang mau belajar, yang mau menerima bahkan mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya melalui kebenaran firman Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan, melalui kebenaran firman-Lah kami mendapatkan jawaban, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan kami mendapatkan pengharapan.
Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkanlah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Dan terlebih nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat kasih dalam Tuhan, saat ini kita memang masih mengalami pergumulan yang luar biasa ya. Ini sudah masuk pada minggu kedua. Kita harus beribadah dengan tidak melibatkan pelayan-pelayan yang lain, karena memang masih ada peraturan pemerintah yang membatasi kita untuk berkumpul. Bukan hanya gereja, tetapi seluruh tempat ibadah yang lain juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas ya, berhimpun bersama, karena memang saat ini pandemi masih tinggi ya. Saya mengatakan masih tinggi. Dalam beberapa waktu ini saya melihat ada teman-teman, ada saudara-saudara yang lain yang juga mengalami ujian, yang mengalami sakit, terpapar COVID-19. Namun tetap kita harus memiliki satu pengharapan, sama seperti firman Tuhan yang kita renungkan, yang sudah kita bacakan tadi, bahwa ada pemulihan ya, ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi dalam pergumulan, dalam keadaan apapun, dalam hal yang menyusahkan sekalipun, kita harus memiliki namanya satu pengharapan. Memiliki satu pengharapan. Ada satu cerita di mana ada 2 ekor katak sedang bermain-main, sedang berlari-lari, mengejar satu dengan yang lain. Akhirnya mereka sampai di satu dapur, di mana di dapur itu ada ember yang berisi susu yang habis diperah. Kemudian kedua ekor katak ini mulai bermain dan jatuh, melompat masuk di dalam ember itu, ember yang penuh dengan susu itu. Mereka berusaha untuk keluar, lompat keluar, tidak bisa, karena semakin mereka melompat, semakin juga mereka jatuh, tidak bisa keluar dari ember itu. Sehingga mereka mulai merasa namanya putus asa. Mereka sudah mulai mengalami namanya kecapean. Dan terlebih mereka mulai kehilangan namanya pengharapan. Ya. Yang katak satu berkata kepada katak yang lain, "Aku sudah capek. Aku sudah tidak kuat. Aku tahu kita tidak bisa lagi melompati ember ini, dan kita akan mati di sini. Kita akan mati tenggelam di sini." Setelah dia menyelesaikan katanya itu, katak ini pun akhirnya mati tenggelam di tengah-tengah di dalam susu itu. Sementara katak yang satu, dia tetap melompat, dia tetap menggerak-gerakkan kakinya,
Dan terlebih dia masih memiliki satu pengharapan bahwa dia pasti bisa keluar dari ember itu. Semakin lama dia melompat, semakin lelah dia. Dan ketika dia mulai merasa tidak kuat lagi dan hampir tenggelam, tiba-tiba ada yang menumpahkan susu itu. Ternyata pemilik dari susu itu melihat ada 2 ekor katak yang ada di dalam susunya. Akhirnya dia membuang susu itu. Dan akhirnya katak yang satu bisa pergi dengan selamat. Ini hanya cerita Bapak Ibu Saudara. Ini hanya cerita. Hanya satu gambaran yang menunjukkan bahwa ketika kita kehilangan pengharapan, ketika kita kehilangan satu pengharapan, di situ juga kita akan kehilangan segala-galanya. Di tengah pergumulan yang saat ini kita alami, kita harus memiliki satu pengharapan. Pengharapan apa? Yang pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini ada di dalam kontrol Tuhan. Kita harus memiliki satu pengharapan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi setiap orang yang terpanggil untuk mengasihi Dia. Kita harus memiliki satu pengharapan demikian. Sehingga ketika kita menjalani pergumulan ini, menjalani masalah yang saat ini kita hadapi bersama-sama, kita tetap kuat. Kita tetap memiliki iman di hadapan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan, bahkan kita seperti orang yang bermimpi. Ya, bermimpi artinya kita sepertinya tidak sadar, loh kok Tuhan sudah pulihkan. Mungkin kita dalam pergumulan, apapun yang kita alami, tiba-tiba kita, kok Tuhan sudah buka jalan. Kok Tuhan sudah melakukan ini. Kok Tuhan sudah melakukan itu. Jalan yang Tuhan berikan bagi kita bukan selamanya kesembuhan. Bukan selamanya kesuksesan. Ya. Tapi kita percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan bagi kita itu yang terbaik bagi kita. Ya. Itu yang terbaik. Sama seperti pujian sudah kita renungkan, sudah kita nyanyikan tadi, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji. Ya, jalan itu selalu rata, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia menyertai. Itu yang harus kita pegang. Ya Bapak Ibu Saudara, di sini katakan, ya, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kita harus ingat, ketika hal di depan kita terasa berat, ketika hal yang kita jalani terasa berat, ingatlah di belakang. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Ketika kita susah melihat hal yang di depan kita, kita lihat yang ke belakang. Tuhan telah menyertai kita sampai sekarang ini, dan Dia akan terus menyertai kita sampai kapanpun. Sehingga kita bisa kuat melangkah. Di sini katakan apa Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, kita akan memiliki namanya sukacita. Sukacita sekarang ini menjadi obat yang paling mujarab Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa browsing, bisa cari info di mana saja. Yang mengalami COVID, yang mengalami sakit, selalu dikatakan apa? Bersukacita. Senang ya, harus bersukacitalah, harus bergembira ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan imun yang baik, agar tubuh kita merespon sukacita itu, sehingga dia memberikan kekuatan bagi kita, memberikan imun yang baik dalam hidup kita. Firman Tuhan sudah ada dalam Alkitab yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur lagi dikatakan. Jadi kita bersukacita, kita bergembira karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang saat ini terjadi. Tuhan sanggup
memulihkan, dan Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kita harus percaya sehingga ada sukacita, ada pengharapan dalam hidup kita. Jadi kita harus memiliki sukacita, memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah selalu berdoa di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta Tuhan pulihkan, meminta Tuhan sembuhkan, meminta Tuhan mencurahkan belas kasihannya bagi kita, meminta Tuhan memulihkan bangsa kita dari COVID-19 ini. Kita sudah tidak meminta kepada Tuhan, kita sudah berdoa tidak kepada Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang susah seperti ini, doa ada hal yang penting dalam hidup kita. Doa adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ketika kita mau keluar rumah saja, ya, ada tidak jaminan kita tidak kena COVID? Tidak ada jaminan. Sudah 2 kali divaksin, ada tidak jaminan kita tidak kena COVID? Tidak ada jaminan. Tetapi ketika kita buka pintu rumah kita untuk kita keluar, itu sudah melangkah dengan iman. Sudah tidak kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Tuhan? Sekarang ini benar-benar kita sebenarnya dibangun iman kita. Dengan keadaan seperti ini bukan membuat kita semakin goyah, bukan membuat kita semakin takut, tapi justru dengan keadaan seperti ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Ketika saya mau melangkah keluar dari rumah saya tahu saya tidak tahu akan ada orang-orang yang mungkin bertemu dengan saya yang dia sedang mengalami sakit, ya. Saya tidak tahu ketika saya berbicara dengan orang, entah di pom bensin, entah ketika saya ketemu dengan orang yang lain, entah ketika saya belanja, saya tidak tahu siapa yang kena COVID. Tapi yang harus saya tahu, saya harus menjaga diri saya harus pakai masker tentunya, saya harus menjaga jarak. Namun terlebih penting adalah saya harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga, melindungi saya dengan kuasa dan kasih-Nya. Itu yang menjadi pengharapan kita. Sehingga ketika kita melangkah tidak dengan ketakutan, tetapi kita melangkah dengan iman, ya. Melangkah dengan iman. Memang tidak boleh keluar rumah. Kalau tidak penting kita tidak boleh keluar rumah. Disarankan seperti itu dari pemerintah. Kalau memang bukan hal yang urgent, jangan keluar dulu, ya. Sabar-sabar dulu. Bukan hanya untuk jalan-jalan, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara harus keluar, ya harus belanja, harus mencari kebutuhan, pakai masker, jaga jarak. Ketika pulang pun demikian, harus menanggalkan baju-baju, bersihkan segala macam, baru kita bisa masuk di rumah. Tapi ingat, yang terpenting adalah selalu minta Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Jangan minta hanya hamba Tuhan saja yang mendoakan. Sekarang waktunya kita mendoakan diri kita, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan gereja, mendoakan bangsa ini agar Tuhan pulihkan. Berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan, ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Satu pengharapan yang luar biasa bahwa ketika kita mengalami satu pergumulan saat ini, kita ini sedang dalam proses menabur. Saat ini kita dalam proses berjalan sambil menangis. Menangis karena apa? Karena keadaan. Menangis kenapa? Mungkin karena kita mengalami sakit, ya. Saat ini mereka yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah dalam keadaan lemah, harus isolasi sendiri, tetap memiliki semangat di hadapan Tuhan, tetap memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Saya pernah mengalami apa yang Bapak Ibu Saudara alami, dan saya sudah merasakan pertolongan Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa, selebihnya kita serahkan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan ini, ya, ketika kita sedang berusaha untuk melewati proses-proses ini, tentu air mata kita jatuh, keringat kita jatuh, kesedihan, ketakutan,
pengharapan itu sudah campur aduk dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjalan seolah-olah itu berat. Tapi ingat, taburlah kebaikan. Taburlah kebaikan. Taburlah sukacita. Taburlah sesuatu yang baik. Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Saya tadi mendapatkan satu video di Prokes tentang seseorang yang membuka dapur umum untuk kebutuhan orang-orang yang mengalami sakit COVID. Ya, mengalami sakit COVID. Dia mengatakan kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit di rumah dan perlu untuk makanan, keluarganya perlu makanan, dan mereka tidak bisa menyediakan makanan, hubungi kami. Wah, orang ini luar biasa. Ya. Saya melihat video ini, saya mengatakan diberkati engkau. Kenapa? Karena dia menaburkan satu kebaikan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Tidak semua orang bisa melakukan itu, tetapi kita setidaknya bisa melakukan yang baik, yang mampu kita lakukan. Kalau kita tidak bisa memberi, biarlah kita berdoa. Kalau kita tidak bisa memberikan perhatian dengan memberikan pertolongan secara langsung, biarlah kita memberikan satu saran, biarlah kita memberikan dorongan semangat pada mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tetapi ingat, lakukan apa yang baik. Taburlah apa yang baik, maka engkau akan menuai yang baik. Ketika kita menabur dengan sukacita, bahkan ini dikatakan menabur dengan air mata sekalipun, ya, berjalan dengan air mata sekalipun, tiba waktunya kita akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang menjadi pengharapan kita, itu akan terbukti. Itu akan terjawab oleh Tuhan sendiri. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kita akan berpulang dengan sukacita. Kita akan bawa pulang berkat-berkat Tuhan. Karena sekalipun kita mengalami penderitaan, karena sekalipun kita mengalami kesulitan, kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tetap melakukan yang baik, kita tetap melakukan pelayanan kita tetap setia kepada Tuhan. Dan tiba waktunya, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasanya, akan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ingat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu pada kami hari ini. Bila mana kami bisa merenungkan firman Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan kasihi. Dan Tuhan akan terus mengasihi kami, Tuhan. Tuhan akan terus menyertai kami dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, biarlah pengharapan kami, sukacita kami tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan memberkati mereka yang saat ini terbaring lemah karena harus isolasi mandiri. Kiranya Tuhan yang menolong. Apa yang diperlukan, baik obat-obat, baik vitamin, baik dokter, kiranya Tuhan menyediakan bagi mereka. Terlebih iman mereka, pengharapan mereka, Tuhan tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini berjuang sebagai tenaga medis untuk pemulihan, untuk menyembuhkan orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan mereka perlindungan, dan kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya gereja Kemah Injil. Tuhan kiranya memberkati keadaan kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini dalam kebutuhan, yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan, yang saat ini dalam kebimbangan. Kiranya Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk evangelis sana, kami berdoa untuk Pak Robi, kami berdoa untuk Ibu Sulien, kami berdoa untuk saudara-saudara Ibu Sulien. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, untuk Ibu Dorcas, untuk Pak Tony. Kiranya Tuhan menolong mereka satu persatu. Untuk Oliver, kiranya Tuhan menjamah.
Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pemulihan. Untuk Ibu Syuke, Tuhan juga yang menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Kami serahkan semuanya mereka Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan dengan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami serahkan pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang akan menyediakan, Engkau akan memberkati sesuai apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pengurusan gereja di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan bagi kami, berikan hikmat bagi kami, berikan kesatuan hati, sehingga kami bisa melayani dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan semangat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dimanapun berada. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, pergumulan kami di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kami. Dan kami kembali berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya mencurahkan pertobatan, pengampunan atas bangsa dan negara kami. Dan kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, khususnya dari COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kita akan berikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Topang terus pelayanan gereja ini, karena dengan demikian kita akan terus sama-sama bergandeng tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita bersama-sama. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening yang sudah kami siapkan, yang ada di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Ialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesah, Dia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Naikkan pujian Doxolom. Terima kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia, perlindungan, pertolongan, dan berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan dan diberikan atas kita masing-masing, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada baktian selanjutnya. Tuhan Yesus